Hello, welcome to my channel. Bersama saya Maria Elizabeth Timo, gadis berjiwa ambis but not ambisius. Well, seperti yang sudah saya jelaskan pada intro sebelumnya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan simpangan baku menggunakan Microsoft Excel. Dan di sini juga saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word dan membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, simak videonya. Yang pertama kita buka Microsoft Excel. Nah, Microsoft yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2010. Di sini juga saya sudah punya sebuah file laporan nilai yang akan saya cari. Oke, kita buka dulu. So guys, jadi di sini sudah ada sebuah laporan nilai yang sudah saya buat, kurang lebih menyerupai laporan nilai pada umumnya. Jangan kaget kalau sampelnya hanya beranggotakan 10 orang karena mepet deadline, jadi untuk mempercepat saya gunakan 10 orang saja. Di sini saya lupa taruh simpangan bakunya. Nah, kita buat simpangan baku, kita bikin tabelnya dulu. Nah, setelah itu di sini kita mau cari jumlah dari nilai matematika yang diperoleh setiap siswa. Nah, untuk mencari kita gunakan rumus zoom, lalu dalam kurung kita klik pada nilai matematika setiap siswa, lalu tarik ke bawah, tutup, lalu enter. Nah, di sini kita sudah memperoleh jumlah dari nilai matematika semua siswa. Nah, untuk mencari jumlah nilai dari mata pelajaran lainnya, kita tinggal tarik ke samping. Nah, akhirnya kita dapat jumlah nilai dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya kita cari nilai tertinggi dari mata pelajaran matematika dengan menggunakan rumus sama dengan max, lalu buka kurung, lalu klik pada nilai matematika, kemudian tarik kursornya ke bawah dan enter. Nah, nilai tertinggi pada mata pelajaran matematika itu 100. Selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi dari mata pelajaran lainnya, tinggal kita tarik kursornya ke samping. Nah, nilai tertinggi dari masing-masing mata pelajaran dapat kita temukan dengan cepat dan mudah kan guys. Selanjutnya kita cari nilai terendah dari masing-masing mata pelajaran dengan rumus sama dengan min, buka kurung, lalu kita klik lagi nilai matematika dari setiap siswa, lalu kita enter. Nah, nilai terendah matematika itu 60. Lalu seperti biasa untuk mencari nilai terendah lainnya, kita arahkan kursornya ke samping kanan lalu klik. Nah, dapat hasil dari nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat kan, dengan cara ini sangat mempermudah kita dalam mencari jumlah dari setiap mata pelajaran, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, bayangkan misalkan data yang kita punya itu banyak hal itu, tentunya itu akan sangat pusing jika kita kerjakan secara manual. Nah, dengan cara ini sangat-sangat mempermudah kita. Oke, selanjutnya kita cari jumlah anggota siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan jumlah siswa yang berjenis kelamin perempuan. Nah, untuk yang pertama yang jenis laki-laki, kita gunakan rumus count if, lalu kita buka kurung ya seperti biasa, lalu kita klik pada jenis kelamin, lalu kita tarik kursornya ke bawah. Nah,
lalu kita klik titik koma, dan tanda kutip L, karena ini kita mau cari jenis kelamin yang laki-laki, ketik lalu enter. Nah, jumlah jenis kelamin laki-laki berjumlahkan 3 orang. Selanjutnya untuk yang jenis kelamin perempuan masih sama, rumusnya masih sama, kita sama dengan count if, lalu kita buka kurung, lalu klik pada jenis kelamin, tarik ke bawah, lalu kita tambahkan lagi titik koma, lalu tanda kutip B karena ini jenis kelamin perempuan, lalu kita enter. Nah, jumlah jenis kelamin perempuan itu beranggotakan 7. Nah, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata dari setiap siswa dengan rumus sama dengan average atau nilai rata-rata, lalu tanda buka kurung, kita klik dari semua nilai yang diperoleh setiap siswa, lalu kita enter. Nah, nilai rata-ratanya dapat dari Tasya adalah 26,25. Lalu untuk mencari nilai rata-rata dari anggota yang lain, kita tinggal tarik kursornya ke bawah. Nah, nilai rata-rata dari setiap siswa dapat kita cari dengan mudah dan cepat. Nah, yang berikut kita cari simpangan baku atau standar deviasi menggunakan rumus STDV. Lalu kita buka kurung, lalu kita klik semua nilai rata-rata, lalu tarik ke bawah, kemudian kita enter. Nah, simpangan bakunya dari semua rata-rata itu adalah 8, bla bla bla. Yang berikut kita keterangan atau hasil yang diperoleh siswa itu lulus atau tidak. Nah, kita gunakan rumus if, lalu kita klik nilai pada nilai rata-rata. Nah, kita buka kurung, kita klik pada nilai rata-rata, lalu kita tambahkan keterangan jika kurang dari 75 itu dia misalkan tidak lulus, lalu tidak lulus, tutup kutip, lalu titik koma, klik lulus. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi Tasya lulus, lalu kemudian untuk hasil dari siswa yang lain tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi dengan ini sangat mempermudah kita dalam mencari hasil nilai rata-rata, simpangan baku, jumlah nilai dari setiap mata pelajaran, nilai tertinggi, nilai terendah, dan sebagainya. Oke guys, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah punya sebuah data yang saya buat. Lalu di sini ada kriteria total gaji dan potongan pajak. Nah, di sini ada 3 golongan, 1A, 1B, dan 1C. Lalu potongan pajaknya berapa? Nah, di sini kita mau cari gaji pokok dari setiap orang. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, yang pertama kita cari gaji pokok dari orang pertama dengan rumus VLOOKUP buka kurung, lalu kita klik pada golongan, lalu klik lagi pada kriteria total gaji, lalu klik lagi titik koma, lalu 2, lalu enter. Nah, kita dapat peroleh gaji pokok dari Ani. Nah, yang kedua untuk mencari gaji pokok orang berikutnya, kita tinggal tarik kursornya ke bawah. Oh, ternyata tidak bisa karena kursornya ini selalu tidak tetap. Nah, untuk itu kita cari satu-satu dengan rumus seperti biasa, VLOOKUP, lalu buka kurung,
kita klik lagi golongan, lalu kita klik lagi kriteria dari gaji, total gaji, lalu enter. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama pada orang yang berikut. Kita klik kurung, klik golongannya, lalu klik semua total gaji. Lalu kita lakukan hal yang sama pada hal ini cukup menyita waktu karena ya begitu, proses tidak selamanya cepat. Oke, kita golongan, lalu kita klik total gaji, lalu kita jangan lupa kita tambahkan 2 karena kita lakukan hal yang sama pada jadi gaji pokok dari setiap orang itu dapat kita cari dengan VLOOKUP. Nah, gaji pokok dari setiap orang sudah kita dapat. Lalu yang berikut kita cari tunjangan. Nah, tunjangan kita masih menggunakan rumus VLOOKUP, lalu buka kurung, kita klik golongan, lalu kita tarik pada semua total gaji, klik pada semua total gaji, lalu kita tambahkan 3 karena di sini dia berada di kolom ketiga. Nah, selanjutnya, ternyata saat kita menggunakan tarik kursornya ke bawah, ternyata dia tidak dapat membaca. Nah, kita lakukan satu-satu. Lalu kita klik golongan, lalu kita klik lagi pada total gaji yang kriteria total gaji yang telah saya buat ini. Lalu di sini kita harus tambahkan, jangan lupa ya teman-teman, kita tambahkan 3.3 karena tunjangan itu berada pada kolom ketiga. Nah, kita lanjut saja ya, supaya mempercepat lalu kita klik semua kriteria total gajinya, lalu kita enter. Melakukan hal yang sama pada tunjangan orang lainnya. Kita klik golongannya, lalu klik lagi total gaji. Lalu kita jangan lupa kita tambahkan 3 karena di sini dia berada di kolom ketiga. Selanjutnya untuk orang yang ke-6, Oke guys, jadi di sini saya sangat sarankan kalian menggunakan rumus ini karena sangat-sangat mempermudah kita tentunya. Kebayangkan kalau data kita sebegitu banyak, lalu kita harus mencarinya dengan cara yang manual, itu sangat-sangat menyita waktu kita. Nah, dengan VLOOKUP dan VLOOKUP tentunya sangat membantu kita dalam mencari gaji pokok dan tunjangan ataupun sebagainya, data yang vertikal dan horizontal. Nah, untuk mencari pajaknya kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung,
kita klik pada golongan, lalu kita klik pada potongan pajak semua ya, lalu kita titik koma, kita klik lagi 2 karena dia berada pada baris kedua, lalu kita klik kita tanda kutip, kita klik golongan 1A pada total gaji pokoknya. Nah, kemudian kita enter dan kemudian kita dapat pajak, potongan pajak dari orang pertama. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada orang yang kedua. Kita menggunakan rumus lookup, lalu kita klik golongannya dan klik semua potongan pajak. Jangan lupa kita tambahkan 2 karena dia berada di baris kedua. Lalu kita, karena orang kedua dia golongannya 1C, kita cari golongan 1C gaji pokoknya, lalu kita enter. Nah, mudah kan? Kita lakukan hal yang sama pada orang berikutnya. Kita lakukan hal yang sama. Nah, sini teman-teman bisa bayangkan, misalkan kita cari dengan cara yang manual, hal tersebut akan menyita waktu kita yang sangat banyak. Namun menggunakan rumus lookup dan VLOOKUP itu sangat akan mempermudah kita. Nah demikian kita dapat memperoleh pajak dari masing-masing orang dengan kriteria yang ada. So, dari sekian banyak rumus yang kita gunakan, semoga hal ini menjadi bermanfaat dan edukasi buat kita semua. Selamat mencoba. Selanjutnya, kita akan membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Nah, sini saya sudah siapkan sebuah makalah yang sudah saya kerjakan sebelumnya tapi belum ada daftar isi. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan sebelum membuat daftar isi, kita harus pastikan kalau setiap halaman dari makalah kita sudah kita beri nomor atau penomoran. Nah, di makalah tentunya ada yang namanya bab dan subbab. Nah, di sini tampilan makalahnya. Oke. Yang pertama ini bagian kata pengantar, kita blok, kemudian klik heading. Tapi kalau kita langsung klik heading nanti warnanya akan berubah. Jadi yang harus kita lakukan, klik kanan, lalu pilih update heading 1 to match selection. Selanjutnya kita blok daftar isi, kemudian klik kanan pada heading 1, lalu pilih update heading 1 to match selection. Nah, pada bagian ini seperti teman-teman lihat di sini ada bab dan subbab, itu latar belakang masalah. Yang pertama kita blok dulu untuk bab 1 pendahuluan. Caranya masih sama, kita klik kanan pada heading 1, lalu yang berikut kita blok pada latar belakang yang merupakan subbab, lalu kita klik kanan pada heading itu, lalu pilih update heading to match selection. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rumusan masalah yang merupakan subbab, kemudian kita blok dan klik heading itu. Tujuan itu juga kita klik heading itu. Lanjut. Nah, kalau pada bab 2 pembahasan yang merupakan bab, kita klik pada heading 1. Nah, perlu diperhatikan kalau untuk subbab 2 kita tidak perlu untuk klik heading itu, tapi kita harus buat new quick style. Kita beri nama subbab 2. Oke, klik OK. Oke, selanjutnya kita ke subbab 2 yang berikutnya.
kita cari nah, ini dia subbab yang kedua. Kita langsung klik pada subbab 2. Oke, selanjutnya di bab 3 kita klik heading 1. Nah, untuk subbab 3 itu kita lakukan seperti yang tadi subbab 2, dimana kita buat nyuta quick print, lalu di sini kita beri nama saja subbab 3. Oke, lalu klik modify, lalu cari heading 2. Oke, klik, lalu klik oke. Jadi untuk subbab yang berikutnya kita klik ke subbab 3 saja. Nah, kita lanjut ke bawah. Kalau sudah selesai, terakhir daftar pustaka, kita klik heading 1. Nah, oke, sudah selesai semua. Selanjutnya kita kembali ke daftar isi, halaman daftar isi yang tadi sudah kita kosongkan. Nah, kita ke tab reference, kita klik table of contents, lalu klik automatic tabel 1. Kita tunggu responnya, dan tada, jadi daftar isi yang kita inginkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, daftar isinya itu rapi dibandingkan kita buat secara manual yang membutuhkan waktu begitu banyak dan hasilnya tidak rapi. Tapi dengan menggunakan daftar isi otomatis seperti yang tadi kita lakukan, tentunya daftar isi yang kita dapat itu lebih rapi. Baik, sekian tutornya, selamat mencoba. Oke guys, kita lanjut. Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat daftar tabel otomatis dan daftar gambar otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Mungkin di intro tadi saya lupa menjelaskan kalau di video ini saya akan membuat daftar isi dan daftar tabel. So, I'm so sorry. Nah, yang pertama, untuk membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis, pastikan kalian punya. Di sini saya sudah siapin sebuah laporan hasil kerja saya yang di dalam isi laporan ini ada daftar gambar dan daftar tabel yang akan saya buatkan. Oke guys, pertama kita bikin daftar tabel. Nah, di sini juga kita bikin daftar gambar. Nah, pastikan kalian tuh punya laporan yang ada gambar supaya mau buat, tentunya kalau mau buat daftar tabel dan daftar gambar, tentunya di laporannya itu harus ada gambar dan tabel. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Nah, kita copy dulu gambarnya ini. Kita copy, next kita klik di gambar, lalu kita ke tab reference. Nah, kita ke klik insert caption. Nah, di sini sudah ada tampilannya seperti ini. Kita pilih saja yang gambar, next kita pilih yang paling bawah, dan tadi yang sudah gambar yang sudah kita copy kita pastekan saja di sini. Oke, sedikit ada loading sedikit. Nah, ini dia gambar yang tadi kita oke saja. Oke, nah di sini sudah ada caption buat gambar tersebut. Kita edit biar hurufnya hitam, lalu oke, kita edit dulu.
Nah, untuk yang tadi gambarnya kita hapus saja. Nah, karena ini tabel, kita duluankan saja gambar. Nah, di sini gambar yang kedua kita buat seperti yang tadi. Oke, copy dulu nama gambarnya apa, lalu kita ke reference, lalu klik insert caption dan kita pastekan nama gambarnya tadi. Nah, karena namanya di sini sudah gambar, kita klik OK saja. Oke, kita edit dulu, ganti hurufnya dan kita edit dulu. Next, kita ke gambar berikutnya. Ini kita hapus saja. Oke, kita ke gambar berikutnya. Oke, di sini ada gambar yang ketiga. Kita seperti tadi, kita copy dulu nama gambarnya, lalu kita ke reference tab. Oke, copy dulu, lalu seperti tadi kita ke tab reference, lalu pilih insert caption dan kita paste saja. Lalu karena di sini sudah gambar, maka kita oke kan saja. Nah, lalu kita edit fontnya, ini kita hapus saja. Kita cari lagi gambar. Nah, gambarnya sudah habis. Next, kita ke yang tabel. Oke, kita ke tabel. Nah, di sini tabelnya. Nah, ini cuma ini. Lalu kita copy dulu nama tabelnya. Kemudian kita ke tab reference, lalu insert caption, lalu di sini kita pilih yang tabel dan kita pastikan saja nama tabelnya di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini, nah kita edit dulu fontnya, di tab home. Ya, tanyakan saja, lalu warnanya hitam. Nah, sudah, ini kita hapus saja. Next, kita cari tabel. Nah, di sini tabel kedua, dimana ini adalah tabel hasil wawancara. Nah, yang pertama tentunya yang kita lakukan masih sama, ke tab reference, lalu ke insert caption, lalu kita klik tabel hasil wawancara. Oke, hasil wawancara, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini kita edit dulu. Oke, kita edit dulu, kita font dan edit semuanya. Nah, jika sudah selesai, kita beri caption di gambar dan tabel masing-masing tabel. Kita lanjut, kita buat ke daftar gambar terlebih dahulu. Kita klik reference, lalu kita klik insert table of. Karena kita mau buat daftar gambar otomatis, maka di sini kita pilih yang bagian gambar, lalu OK. Nah, teman-teman bisa lihat daftar gambar otomatisnya sudah muncul. Next, kita buat daftar tabelnya. Sama seperti tadi, kita pilih insert table of. Lalu di bagian ini kita pilih yang tabel, lalu OK. Nah, sudah. Jadi daftar gambar dan daftar tabelnya sudah ada. Nah, teman-teman juga harus pastikan pada laporan teman-teman sudah ada penomoran. Oke deh, sekian. Selamat mencoba. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke poin keempat, yaitu membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley.
Nah, aplikasi Mendeley yang saya gunakan di sini yaitu Mendeley Desktop. Oke, kita buka aplikasinya dulu. Ya, tampilan depannya akan seperti ini. Nah, untuk menambahkan file kita klik alat. But sebelumnya pastikan teman-teman sudah mendownload beberapa jurnal. Di sini saya sudah download beberapa jurnal yang akan saya gunakan untuk membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Kita coba buka salah satu jurnalnya. Nah, ini tampilan dari jurnal yang akan kita gunakan untuk membuat daftar pustaka otomatis. Misalkan kita ingin mengutip salah satu kalimat dari jurnal ini. Nah, pastikan kita blok kalimat yang kita inginkan lalu copy. Next, kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita akan memastikan apakah aplikasi Mendeley yang kita download sudah terhubung dengan Microsoft Word yang kita miliki. Nah, untuk memastikannya klik reference. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada Open Mendeley. So, aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word. Selanjutnya kita tinggal paste kalimat yang tadi kita kutip di jurnal yang pertama. Kita edit dulu. Kemudian kita blok lagi dan ke tab home dan pilih rata kiri rata kanan dan ukuran kita ganti fontnya, lalu ukurannya juga ganti ke 12. Setelah edit kita arahkan kursornya paling bawah setelah kelas ya, setelah kelas lalu klik di situ dan kita ke tab reference lalu klik insert citation. Lalu klik go to Mendeley. Nah, di sini kita akan tambahkan file yang sudah kita kutip salah satu kalimatnya. Nah, klik alat, lalu kita tambahkan filenya. Tadi filenya dokumen 2. Nah, kita klik ke dokumen 2 lalu open. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sedang diimport filenya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul filenya. Nah, di sini ada author atau penulis dan judulnya. Nah, kita klik saja. Ada tahun penulis, ada follow dan jumlah halaman. Kita langsung saja klik filenya. Nah, tadi kita sudah copy kutipan yang kita inginkan. Lalu kita buka Microsoft Word, ke tab reference dan klik insert citation. Next, klik go to Mendeley ya, dan klik file yang tadi sudah kita simpan, lalu save. Nah, sedang proses. Nah, di sini sudah ada nama penulis dari kutipan yang kita ambil tadi. Nah, di sini Andira et al 2021. Kita cek di Mendeley-nya apa benar namanya sama. Nah, kita close saja ini. Nah, benar di sini Andira. So guys, jadi ini yang dinamakan e-note. Next, kita akan bikin footnote menggunakan Mendeley yang akan terhubung langsung dengan daftar pustakanya. Sebelumnya kita klik insert lalu new slide, lalu buat daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita kembali ke tab home, lalu kita edit dulu. Selanjutnya untuk membuat dia terhubung dengan daftar pustaka, caranya masih sama seperti tadi. Kita ke Mendeley,
Oke, kita buka jurnalnya dulu, lalu kita pilih dokumen 4 yang ingin kita ambil, kita kutip salah satu kalimatnya. Misalkan kita cari kalimatnya dulu. Nah, misalkan kita ingin kutip kalimat ini, lalu kita copy dulu. Next, kita ke Microsoft Word-nya, lalu kita paste saja. Jangan lupa kita edit fontnya dan ukuran hurufnya, kita blok sama seperti tadi, dan fontnya kembali ke Times New Roman. Oke, jika sudah diedit, kita arahkan kursornya sama seperti tadi ke kata paling terakhir, lalu kita ke reference, lalu insert citation. Tapi sebelum itu kita ke Mendeley dulu, kita tambahkan file yang tadi sudah kita kutip kalimatnya. Tadi filenya dokumen 4. Oke, kita klik lalu open. Nah, sedang diimport sama seperti tadi. Oke, filenya sudah ada sama seperti tadi, nama, author, dan apa sudah ada. Selanjutnya kita ke Word. Nah, di sini ada tulisan style. Nah, kita klik di sini. Oke, di sini ada berbagai macam style. Nah, untuk membuat footnote dan daftar pustakanya gampang saja, kita pilih yang style ini ya, yang ini, dan kita klik saja. Oke, next kita ke insert citation. Kita masukin dulu, klik insert citation. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah berubah. Dan di sini juga sudah muncul yang pertama footnote-nya. Oke, kita next, kita buat yang keduanya. Oke, kita ke insert citation, lalu go to Mendeley, ke file dokumen 4 dan cite.